Hai, hari ini saya menceritakan kisah di balik salah satu lagu yang dikarang oleh ISK ini dalam nyanyian Seruling Mas. Lebih spesifiknya nomor 44. Dia lagu secara singkat seperti ini. Korabesi telah mendaki bukit tinggi, korabesi telah mendaki bukit tinggi, korabesi telah lihat hongi musuhnya, hura memberiku hura. Jangan marah atau jangan menangis sekali pulang sobatmu, jangan marah atau jangan menangis sekali pulang sobatmu. Mari kita perhatikan lirik yang pertama. Korabesi telah mendaki bukit tinggi. Pertanyaannya, Korabesi ini siapa sih? Jadi Korabesi adalah seorang pemimpin pelayaran jarah dalam kurang bajak laut yang pada abad ke-15 membantu kerajaan Tidore untuk menyerang kerajaan Jailolo. Saking hebatnya dia, bahkan Sultan Tidore kasih hadiah Korabesi untuk menikah dengan dia punya anak perempuan. Korabesi juga dikenal sebagai seorang mambri atau yang dalam bahasa Indonesia artinya pahlawan yang sangat termasyhur karena dia berhasil memimpin orang-orangnya untuk melakukan ekspedisi atau berlayar dengan kapal berjenis kora-kora. Saya rasa kalau misalkan tanya orang-orang tua di Biak tentang Korabesi, kisah pasti masih banyak sekali yang bisa ceritakan dan bisa buat satu buku sendiri spesifik tentang Korabesi. Bagian kedua, Korabesi telah lihat hongi musuhnya. Hongi ini sebenarnya apa sih? Waktu Belanda datang ke wilayah Nusantara dan dia pergi ke Maluku, dia kategorikan Maluku dan Papua sebagai satu wilayah. Melalui VOC mereka buat kontrak dan ada kontrak terkait dengan penanaman cengkeh juga di Papua. Nah, karena Papua juga dong kategorikan sebagai dong wilayah jarahan, maka dong datang ke Papua juga untuk tagih atau ambil pajak dari orang-orang di Papua. Waktu dong datang untuk tagih pajak di Papua, dong datang dengan armada full. Dan ternyata perjalanan untuk menagih pajak ke Papua ini disebut dengan ekspedisi Honggi. Jadi Honggi bicara tentang ekspedisi ini. Dan ternyata menurut catatan sejarah saat dong ke Papua, dong datang dalam bentuk menjarah. Artinya dong kejar orang-orang untuk paksa dan bayar pajak. Kalau misalkan ada yang bisa bayar, dong tetap hidup. Kalau misalkan ada yang tidak bisa bayar, maka dong bunuh atau dong ambil dan bawa sebagai hamba ke pulau-pulau yang lain. Jadi makanya di bagian akhir dituliskan, jangan meratap, jangan menangis sekali pulang sobatmu karena itu penghiburan. Jadi ternyata ada kisah di balik itu semua. Korabesi itu siapa, Honggi itu siapa, dan bagaimana masyarakat Papua dan balik untuk menanggapi orang-orang yang datang ke Papua ini. Waktu saya kecil, saya orang tua sering sekali nyanyi lagu ini, tapi saya tidak pernah tahu kalau di balik dari itu ada legenda yang luar biasa tentang seorang pahlawan, seorang mambri yang jadi kebanggaan bagi orang Papua di zaman itu, abad ke-15. Dan ISK ini berhasil untuk membuat legenda atau sejarah itu hidup di tengah-tengah orang dengan menciptakan lagu ini di nyanyian Seruling Mas nomor 44 yang judulnya Korabesi. Itu saja, menurut saya ini menarik sekali.